Kompas, jangan dikit Kompas. Ini kan harus dipahami beracara. Saya yakin nih Pak Dirjen nggak paham. Karena kan aturan beracara itu kan penetapan hakim itu kan wajib dilaksanakan oleh eksekutornya jaksa. Dan yang lain harus melaksanakan. Kami datang kan dengan penetapan hakim. Jaksa juga penetapan hakim. Kemudian terdakwa penetapan hakim. Majelis hakim juga penetapan hakim juga untuk duduk di situ. Nah di situ kan ya penetapan hakim wajib dilaksanakan. Itu bentuk supremasi hukum di negara kita ini baik. Jadi semua harus dilaksanakan penetapan hakim. Jadi enggak, dan kemudian alasan ya kan pertimbangannya kan jelas itu masalah MOU yang udah kedaluarsa. Kenapa saya katakan kedaluarsa? Itu kan masalah COVID. Sekarang nggak COVID lagi. Kemudian masa MOU bisa mengalih KUHP. Kemudian yang harus paham juga, ini Undang-Undang Dasar 45 juga pasal 24 ini tidak boleh diskriminasi hukum terhadap orang. Berarti ada diskriminasi dong terhadap Ahmad. Kenapa dia? Jadi alasan pertimbangan dari Dirjen itu kenapa kami minta kepada jaksa untuk menulis surat permohonannya itu ke Menko, kemudian ke menterinya langsung ke Mapas, kan gitu. Supaya apa? Supaya kan Pak Menko kan orang, beliau profesor, kemudian pernah lama jadi advokat juga. Jadi saya paham, saya pernah bersidang dengan beliau juga. Ada dalam satu perkara, ya sama-sama ada dua kantor pengacara menanggung kasus itu, beliau pasti tahu lah. Dan kemudian juga wakilnya kan Pak Oto, itu kan pengacara juga. Jadi kan nanti ya aturan pengacara biar mungkin ya Pak Dirjen harus diajarin dulu tentang hukum beracara kan gitu. Jadi kami nggak mengada-ngada permohonan itu kan, ya kan sama aja kalau ini nggak dilaksanakan nanti ini bumerang bagi hukum. Bumerangnya apa? Ya penetapan hakim menetap orang untuk ditahan, terus orang nggak mau ditahan, bagaimana? Ya kan? Penetapan hakim orang harus dikeluarkan, nah, ini nggak mau juga, ya kan? Berarti hukumnya siapa lagi yang dipatuhi? Hakim itu kan Tuhan yang mulia, dia memerintah, bukannya penetap itu memerintah. Nah, ya itulah, jadi kita keberatan. Ya permintaan kita itu ya mudah-mudahan dilaksanakan dan hakim juga meminta. Ya mudah-mudahan ya Pak Dirjen ya harus memahami itu kan, karena nggak ada alasan. Ya kalau alasannya untuk high risk itu kan alasan internal kan, teknis lembaga pemasyarakatan bukan undang-undang. Itu kan peraturan internal di dalam yang pengen kalau iya kan kamar ini kan untuk majelis sidang kan. Bisa aja di sini sementara, nanti selesai sidang dikembalikan. Kita hormati haknya Dirjen itu ke masyarakat itu, kita hormati. Contoh kita kan dipindahin ke sana ya kan kita nggak ada melakukan upaya apa, karena menghormati. Cuma sekarang hormati juga penetapan hak. Itu kemana nanti? Ya apanya wajahnya pengadilan kita kalau institusi. Padahal di dalam satu apa loh? Dalam satu sama-sama penegak hukum, ya kan? Karena di Mapas itu kan penegak hukum juga, dari kementerian kan. Dan yang membawa perkara ini yang harus dipaham ke sini ini itu kan dari pihak Mapas, pihak lapas, ya kan? Pembinaan dia laporkan dibawa ke polisi limpahin ke sini. Ya kan kemudian kejaksaannya tiba-tiba sebelum disidangkan udah dikirim ke sana kan, itu mempersulit sidang kan. Siapa? Jadi semua ini ya penyakit ini yang membuat ya Dirjen maksudnya Dirjen sendiri dan dia juga yang mengapakan sendiri ya, menyalahin orang sendiri dengan menunjukkan kewenangan. Jadi kearoganan dari institusi itu harus dengan negara hukumnya harus diapain. Nggak boleh lagi itu. Padahal kan Pak Presiden tengok berapa banyak kasus yang beliau evaluasi kan. Itu kan kearoganan apa itu? Kearoganan penegak hukum yang menurut beliau nggak adil. Akhirnya timbul amnesti, timbul abolisi, timbul rehabilitasi. Dia harusnya ini disadarin.
oleh para penegak hukum. Oh, kenapa ya? Kok presiden bisa mengeluarkan itu? Berarti ada penindakan yang salah oleh aparat hukum kita. Bang, tadi soal rehabilitasi itu maksudnya wilayah kemarin Bang? Ya masa dia tahu, lebih paham lah. Saya nggak perlu jawab itu lagi. Semua dari publik itu udah tahu lah siapa kan gitu. Bang, di Jenpas mengatakan memang harus ada asesmen untuk Ahmad Yunus sama 6 bulan, itu gimana mungkin Bang? Itu kan teknis mereka, bukan urusan kita. Ya teknis itu apa, dia nggak bisa di asesmen di Jakarta. Dirjen Lapas tadi di Jakarta tempatnya. Bisa juga. Ini kan bukan untuk menghilangkan hukuman, tidak. Ini cuma menghadiri supaya dia bisa memberikan keterangan yang bebas, kemudian kan tidak ada tekanan secara psikis, dia kan itu yang diminta di sini supaya dia bebas berbicara dengan hakim. Apalagi dia mau jadi apa? Mau membongkar, iya kan? Apakah itu harus dilakukan dengan dibuat aturan ini? Ya nggak bisa juga. Negara ini kan, ya kan, negara ini kan semua rakyat punya, amat juga rakyat juga, kita juga, ya kan nggak ada apalah maksudnya diskriminasi. Undang-undang dasar loh, itu udah menyamin tidak ada diskriminasi hukum terhadap seseorang, itu pasal 28I, Undang Dasar 45 perubahan. Jadi dasarnya ini penetapan hakim itu tinggi loh. Kalau apa itu kan cuma MUU yang udah keluar sah, di situ aja lah. Berarti akan terus menerus menolak untuk misalkan minggu depan nanti belum dihadirkan, apakah tidak mau melanjutkan? Ya kita lihatlah nanti kan. Ya, tentu saya berkoordinasi lagi nanti dengan Amar. Apakah perkara ini mau kita lanjutkan apa tidak? Ya, kan? Ya kalau menurut kami nggak akan ada lagi keadilan nanti. Ya untuk apa lagi nih sidangnya dilanjutkan, biar aja lah dihukum orang. Nggak ada perlu lagi kita hadir di situ untuk apa? Karena apa? Orang udah dihukum duluan kok. Ya kan udah ditunjukkan bahwa orang nggak akan dapat keadilan dengan dia intervensi begitu kan. Namanya kan udah merusak kan. Ya saya kan bicara, saya sebagai pribadi ya memang kalau dipaksakan ya Ahmad tidak dapat kebebasan, ya saya mungkin akan minta izin mengundurkan diri juga. Untuk apa? Berarti kan orang belum dihukum, sekarang aja udah dihukum duluan, ya kan? Berarti udah, kalau menurut saya ya bisa aja pendapat saya itu dikasih orang, ya berarti ya udah dihukum duluan sebelum persidangan ini berakhir. Gitu. Ada harapannya sama Menteri Permasyarakatan nggak Bang? Nggak ada Menteri Kemasyarakatan, nggak ada Pak. Nggak ada Menteri Kemasyarakatan, nggak ada. Yang ada Menteri IMAPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada mau disampaikan. Ya kan harapan kita udah dapat surat untuk audiensi juga. Sebenarnya gini, ini kan sebenarnya nggak ranah kami kan. Kami nggak berhak, sebenarnya yang berhak itu jaksa. Kan ini perintahnya kan ke jaksa, bukan ke kita. Itu kita sebenarnya nggak mau ikut campur. Ya, tapi kan kita lihat apakah jaksa mau mengajukan itu atau enggak ya kan. Bukan saya ya secara pribadi ya. Kalau kebenaran nggak ada lagi, untuk apa kami sebagai pengacara lagi ada di situ? Hukumnya terserah dia aja ya. Oke, ya biar aja lah.